Saudara sekalian saya muliakan, ada kisah pernah saya dengar ini di sebuah kajian dari seorang ustadz, seorang ulama. Dia bilang, saya udah dapat pelajaran berharga dari seorang kawan saya, seorang pengusaha yang sangat soleh. Satu hari beliau berziarah ke Madinah. Habis selesai ziarah, doa, ya Allah, kalau Nabi Muhammad berkenan menerima saya, tolong saya dikasih pertanda ya Allah. Malam harinya dia bermimpi Nabi besar Muhammad. Nabi Muhammad bilang, ziarahmu tadi pagi saya terima dan saya minta kamu melaksanakan apa yang saya inginkan. Kamu besok bawakan saya Fulan bin Fulan al-Fulani dari sebuah daerah, bawakan berziarah kepada saya. Sebelumnya bawakan dia pergi umroh. Dibilang pagi itu juga habis subuh saya segera berangkat ke daerah tersebut. Kayak sekitar 2-3 jam dari Madinah. Segera nyari kantor polisi. Ada data orang-orang yang tinggal di daerah tersebut. Dibilang saya ini mau nyari orang namanya Fulan bin Fulan al-Fulani. Ternyata satu kepolisian kenal semua. Sebab dia adalah mantan Kapolres. Minta cari alamatnya langsung dikasihin, pergiin ke rumahnya, ketuk pintu dibuka sama seorang pemuda. Dia bilang, nak saya kesini nyari bapak kamu. Anaknya tuh kayak ogah-ogahan gitu. Nyari bapak. Tuh di belakang. Begitu saya buka kamarnya, bau alkohol. Botol-botolnya berserakan. Si bapak yang dimaksud dalam keadaan habis mabok, tiduran di situ tuh, kotor badannya, kotor bajunya. Akhirnya saya seret dia, saya minta tolong sama anaknya tersebut. Dia bilang kami berdua memandikan si bapak tersebut. Kami pakaikan baju yang layak, kemudian saya bawa. Enggak lama dia kayak sadar gitu. Kamu siapa katanya. Dia bilang kemarin saya ziarah ke makam Nabi. Terus dia bilang, oh Nabi Muhammad. Emang cinta tuh gak bisa bohong teman-teman. Akhirnya dibawa pergi umroh, habis selesai umroh, dibawa pergi ziarah ke makam Nabi Muhammad. Di Madinah gak mau pulang. Sesudah mereka berjam-jam di Masjid Nabawi, mau pulang juga dia. Si bapak itu masih terus saja nangis sambil bilang, ya Rasulullah, ya Rasulullah, sholawatan menabi. Habis itu lama-lama ketiduran. Mampir di restoran, dia bukakan sabuk pengaman, bangunin, Pak. Yuk Pak, kita makan dulu Pak. Ya Pak. Gak bangun-bangun. Diperiksa nadinya sudah meninggal dunia. Bapak tadi itu disampaikan kepada anaknya. Anaknya juga nangis, ya Allah. Dia bilang, apa yang bapak kamu kerjakan? Kok sampai bisa akhir kehidupannya tuh segitu indahnya gitu. Sampai dipanggil Nabi Muhammad. Si anaknya bilang, aduh saya gak tahu. Mungkin yang tahu supirnya. Ginlah supirnya, tanyain. Dia bilang, wah saya gak tahu juga Pak. Saya tuh nyupirin dia 30 tahun. Tapi saya gak tahu, dia gak banyak ngomong orangnya. Ya biasa-biasa aja gitu. Bahkan kayaknya akhir-akhir ini kan beliau suka mabok gitu kan. Yang saya anehkan ada satu hal. Dia bilang satu hari Pak polisi ini tadi minta sama saya. Bahkan itu berpuluh tahun yang lalu. Minta saya untuk bawakan belanjaan tiap hari ke 2 rumah. Yang satu rumah beliau itu, yang satunya lagi ada satu rumah dia bilang. Saya gak pernah tahu orang di dalam rumah itu siapa. Tiap hari itu saya taruhin tuh belanjaan di situ. Ntar hari-hari tertentu ada uangnya juga gitu. Akhirnya dia pun pergiin ke rumah itu tadi. Dibuka ada seorang perempuan. Tua umur hampir 60-an tahun. Bilang, tunjukin fotonya. Bu, ibu kenal sama laki-laki ini? Saya datang ke sini untuk memberitahu bahwa laki-laki ini Bu sudah meninggal dunia. Ini siapa? Gak kenal juga. Bilang, oh, ibu gak kenal sama dia ini? Bukan suami ibu? Bukan. Suami saya sudah meninggal dunia berpuluh tahun silam. Dia Bu kabarnya yang selalu mengirimkan ibu makanan dan uang berpuluh tahun selama dia menjadi polisi. Oh ini orangnya. Dia bilang berpuluh tahun silam, saya seorang ibu punya anak kecil-kecil, ada 4 orang anak saya.
Ketika satu hari suami saya meninggal dunia kecelakaan lalu lintas. Malam hari itu hancur hati saya. Saya gak kerja, suami saya yang kerja, dan itu pun juga gak seberapa, hanya cukup untuk membiayai kehidupan kami sehari-hari. Anak 4 kecil-kecil semuanya, bahkan hari itu anak saya yang paling bungsu itu masih bayi, masih menyusui. Hari itu saya menangis dalam tahajud. Saya bersolawat kepada Nabi Muhammad. Saya bertawasul kepada Nabi Muhammad. Saya menghadirkan Nabi Muhammad. Saya kemudian berkata kepada beliau dalam munajat saya, ya Rasulullah, engkau yang berkata dulu pada masamu hidup, ana abul yatama wal aramil, saya adalah bapak bagi janda dan anak-anak yatim. Suami saya sudah meninggal, saya sekarang janda. Bukankah saya adalah anakmu sekarang, wahai Rasulullah? Anak-anak saya yatim. Bukankah engkau mengatakan saya adalah ayah bagi anak-anak yatim? Maka wahai Rasulullah, bertanggung jawablah kepada kami. Jangan sia-siakan anak-anakmu. Dia bilang, saya gak tahu gimana ceritanya. Besok paginya ada makanan lengkap sama uang, buah-buahan, beras, segala macam. Ada di pintu rumah kami. Terus tuh berlanjut berbulan, bertahun lamanya. Sampai anak-anak saya udah pada bisa sekolah, sampai anak-anak saya sudah pada jadi hafiz Quran. Dia bilang sampai anak-anak saya kemudian menikah. Saya pun bilang malam hari itu kepada Nabi Muhammad, terima kasih ya Rasulullah. Sekarang udah cukup wahai Rasul. Anak saya sudah cukup untuk membiayai kehidupan saya. Dia bilang subhanallah, besok harinya udah gak ada lagi tuh makanan itu. Saya gak pernah tahu siapapun yang meletakkannya. Yang saya tahu itu adalah dari Nabi Muhammad untuk kami. Polisi yang mungkin masih jadi polisi lalu lintas ketika kecelakaan itu terjadi. Mungkin ketika dia tahu bahwa yang meninggal dunia ini adalah seorang ayah yang punya istri dan anak-anak yang masih kecil, dia memutuskan untuk menanggung nafkah keluarga tersebut. Wallahu a'lam. Tapi cara Allah Subhanahu wa taala memang begitu indahnya teman-teman sekalian mengatur kehidupan kita. Melibatkan baginda Nabi besar Muhammad